Di episode ini, adegan dibuka dengan konfrontasi antara Haeryong dengan keluarga suaminya. Tanpa ampun, dia membungkam setiap ucapan Sayon dan bersikeras untuk mendengar semuanya dari Songwon. Dia tidak takut, bahkan ketika tak ada seorang pun di dalam keluarga itu yang berada di pihaknya. Dia menampar Sayon berkali-kali. Sementara dengan berlinang air mata, Songwon mencoba menyelamatkan Sayon. Dia menceritakan situasinya yang diceraikan suaminya terdahulu karena tidak bisa hamil. Sekarang, saking inginnya mendapatkan anak, dia memikat Sayon sampai dia hamil. Dan sekarang ini dia hanya menginginkan bayinya saja dan sudah memutuskan Sayon. Setelah menceritakan kisah sedihnya, dia minta maaf. Memang berkali-kali Songwon bilang dia hanya ingin hidup tenang dengan bayinya. Tapi berkali-kali pula kita melihat dia bertemu lagi dan lagi dengan Sayon. Bikin gemes gak sih? Kilaf itu cuma sekali, kalau berkali-kali namanya doyan. Haeryong benar-benar hancur. Ia juga menangkap basah Sayon memberikan cincin berlian pada Songwon yang dia bilang adalah hadiah selamat tinggal. Haeryong bertanya, kenapa dia tidak memberikan uang saja? Memang ini bukan tentang jumlah uang yang dikeluarkan, tapi tentang niat di balik pemberian hadiah itu. Haeryong merasa Sayon lebih mencintai Songwon. Orang tua Sayon juga tidak banyak membantu. Mereka mengantar Songwon pulang dan menghiburnya. Dalam perjalanan, Muno meminta Haeryong untuk memberi Sayon makan. Tapi diam-diam dia juga masih menjelek-jelekan Haeryong sambil memuji Songwon. Di tengah semua ketegangan itu, Haeryong masih menghangatkan galbi dan memaksa diri untuk makan. Secara naif, dia masih ingin menjaga pernikahan bahkan ketika pernikahan itu tidak layak diperjuangkan. Yejong bahkan mengatakan bahwa semua kasih sayang yang dia miliki untuk Haeryong telah hilang, dipindahkan kepada Songwon yang sedang hamil. Memang Haeryong tidak sesuai dengan stereotip istri tradisional yang lembut dan menurut pada suami dan mertua. Dia adalah perempuan modern, mandiri, dan berpendirian tegas. Tapi perlu diingat, dia juga adalah seorang korban. Parahnya, tidak ada seorang pun yang mendukungnya. Pilihannya untuk tidak hamil ataupun gaya hidupnya yang mandiri bukan alasan untuk membenarkan perselingkuhan suaminya. Sayon bisa saja meminta cerai sebelum bertemu dengan Songwon. Kalau memang dia tidak tahan dengan istrinya, tapi dia lebih memilih untuk berselingkuh. Di rumah Pyong, Dongmi mencoba lagi untuk memasukkan obat ke dalam minuman Pyong. Satu-satunya keinginannya adalah bercinta dengan Yushin. Tapi lagi-lagi mimpinya gagal untuk menjadi kenyataan. Yushin dan Pyong merayakan malam itu di sebuah hotel mewah. Yushin terus memanjakan Pyong dan menghujaninya dengan janji-janji kosong. Pyong sangat bahagia. Setelah malam yang menyenangkan, Yushin mengetahui tentang kondisi Ami di rumah sakit. Dia pergi untuk memeriksa setiap pasien di bangsal dan akhirnya menemukan Ami. Dia meminta staf rumah sakit untuk memindahkan Ami ke ruang VIP. Sementara itu, Dongmi dan Jia berkunjung ke kantor Pyong. Mereka menyaksikan acara radio Haeryong di mana dia membaca pesan penggemar tentang seorang pria lajang berusia 49 tahun yang belum menikah. Dia naksir salah satu dari 3 koleganya yang sudah menikah dan memikirkan apakah dia harus menyatakan perasaannya atau tidak. Tiba-tiba semua mata melirik Soban karena umurnya 49 tahun dan dia bekerja dengan 3 orang wanita yang sudah menikah. Bahkan Dongmi terpesona dengan penampilannya. Haeryong mengingatkan pengirim pesan kalau dia bisa ditampar jika dia menyatakan perasaannya. Tetapi dia tetap mendukungnya. Setelah acara radio itu berakhir, para istri membicarakan situasi itu. Mereka bahkan saling menebak dan mempertimbangkan untuk bertanya pada Soban. Apakah pengirim pesan itu Soban? Kalau iya, siapa di antara ketiga wanita itu yang telah mendapatkan hatinya? Pyong, Haeryong, atau Si-eun? Sementara itu, Tante Pyong kembali dari Filipina. Dia dikejutkan oleh kondisi ibu Pyong, So-hyang,
yang ternyata sedang sakit parah. Dia membawa Sohyang ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Pembantu Sohyang bilang bahwa Pyong tidak pernah mengunjungi ibunya. Tante Pyong marah besar dan menyuruh Pyong untuk segera datang ke rumah sakit. Pada saat yang sama, Pyong mencoba menghubungi Yushin tetapi tidak dijawab. Tentu saja karena dia sedang sibuk dengan Ami. Pyong tiba di rumah sakit dengan panik, mencari ibunya hanya untuk ditampar oleh tantenya. Rumah sakit memindahkan Sohyang ke ruang keluarga, sementara Pyong mencari Yushin. Dia bertanya kepada seorang perawat yang bilang, Yushin bersama Ami di bangsal VIP kamar nomor 3. Pyong pergi ke kamar yang tepat. Sementara itu, Yushin sedang sibuk mengurus Ami yang minta dipeluk. Dari balik pintu, Pyong menyaksikan suaminya sedang memeluk seorang gadis muda. Ini mungkin adalah adegan tertangkap basah paling dahsyat dari semua kisah perselingkuhan di drama ini. Pyong menyaksikan perselingkuhan suaminya dengan mata kepala sendiri. Dunianya yang sempurna hancur berantakan, matanya berkunang-kunang, dan Pyong pun ambruk. Dia masih bisa melihat tantenya yang menemukannya, kemudian Yushin yang berlari ke arahnya. Lalu dia kehilangan kesadaran. Setelah kedatangan Pyong di rumah sakitnya, Yushin berencana mengirim Ami ke rumah sakit lain untuk membersihkan semua jejak perselingkuhannya. Ami menolak dengan mengatakan bahwa dia lebih suka pulang. Yushin mengancamnya dengan mengatakan, "Lakukan jika semuanya sudah berakhir di antara kita." Pyong akhirnya terbangun. Dia melihat Yushin di seberang tempat tidurnya sedang tertidur nyenyak. Seluruh malam berbintang yang selalu kita saksikan di mata Pyong telah berubah menjadi langit gelap yang tak berujung. Dia meminta Yushin untuk bangun 2 kali. Yushin bangun tanpa mengetahui bahwa semua keberuntungannya sudah musnah. Pyong langsung bertanya, "Siapa Ami, pasien VIP di kamar nomor 3? Akhirnya, kedok para penipu di drama ini telah terbongkar. Tapi ini hanyalah awal dari segalanya. Apa yang akan terjadi pada keluarga sempurna Pyong? Sampai jumpa di episode berikutnya.